Hai, apa kabar? Salam sehat buat Anda, pemirsa, sahabat kilasmaluku.id. Saya punya teman ngobrol hari ini asik banget. Anak muda, cerdas, punya banyak cita-cita. Aduh, pokoknya kita akan ngobrol banyak dengan tamu saya di podcast kilasmaluku.id kali ini. Ada Faith Jedidia Sahumena. Apa kabar? Halo, baik. Puji Tuhan. Oke, sehat ya? Sehat dong. Nah, kita akan ngobrol banyak nih. Siapa sih sebenarnya Faith ini? Tapi yang pertama kita mau nanya dulu nih. Bisa diceritain nggak Faith? Masa kecil kamu itu sekolah di mana? SD, SMP, SMA, sampai kuliah sekarang. Oke. Oke, Fit, mulai dari masa kecilnya Fit ya. Hmm. Jadi awalnya Fit itu sebelum SD pasti ada TK dulu nih kan Oke, Abang. Waktu TK dan playgroup itu di Sharilands Karpan oke, yang ada di Karpan Ambon, oke. dan abis itu SD-nya di Saverius. Di Saverius. Saverius dari kelas 1 sampai kelas 4 SD aja. Oke, Terus kelas 5 sampai kelas 6-nya lanjut di Lentera, Sekolah oke. Lentera Harapan Sekolah. Ambon. Terus lanjut SMP kelas 1 sampai kelas 3 di Lentera juga, Oke. dan SMA kelas 1 sampai kelas 3 di Lentera juga. Jadi emang betah di Lentera. Oke, jadi ini betah di Lentera dan akhirnya setelah itu lanjut di perguruan tinggi Iya, Universitas Patimura. Patimura. Berapa saudara sih, Faith? Faith ada 3. Jadi Faith yang tertua, ada 2 orang adik juga. Sulung sama punya dua adik, 2 cewek adik, semua. cewek semua juga. Yang paling cantik di rumah sama nyokap, yang paling ganteng cuma satu, Iya, bokap. Oke, ini pendidikannya dilewati semuanya di Ambon. iya. Pertanyaannya nih, kenapa harus milih Unpati? Oke, sebenarnya kenapa harus milih Unpati dan Fakultas Hukum Mm-mm. itu alasannya sebenarnya Fis sudah tahu dari SMA ya alasannya. Oke, Karena memang dari kelas 2 SMA Fit udah punya mimpi, oh pokoknya kalau kuliah nanti harus di Fakultas Hukum Universitas Patimura Ambon. oke. Itu udah cita-cita Alasannya, ya? iya itu emang udah jadi Mm. cita-cita karena memang dari informasi yang Fit dapat, oh Fakultas Hukum di Universitas Patimura Ambon itu salah satu fakultas hukum yang terbaik. Yang terbaik, Dan oke. pada masanya Fit waktu itu kalau nggak salah tahun 2022, Mm-mm. Fakultas Hukum Mm-mm. sudah dapat akreditas unggul. Oke, Jadi memang itu yang membuat Fit lebih, oh fix ini harus masuk di Fakultas Hukum. Itu alasan pertama ya. oke. Karena memang udah tahu akreditasnya dan udah dengar banyak informasi dari orang-orang sekitar. Mm-mm. Terus yang kedua itu karena setelah melakukan research pribadi, Mm-mm. informasi-informasi cari tahu tentang Fakultas Hukum di Oke, Universitas Patimura Ambon, Timur. ternyata banyak peluang Oke, dan banyak apa ya, jaringan-jaringan dengan bukan hanya daerah lain tapi Mm-mm. negara lain. Oke. Kayak di Unpati tuh ada American Corner, terus ada Mm-mm. Prancis Corner, Mm-mm. terus ada Russian Corner. Jadi Fit, wah ini tuh betul-betul salah satu universitas yang menjawab apa yang Fit pengen gitu, Oke, kebutuhannya Fit. oke. Dan Fit pikir bahwa kalau S1 di Ambon ini bakal membuka peluang Fit dari Mm-mm. timur, memperkenalkan Mm-mm. timur langsung ke Oke. luar negeri bahkan Oke, gitu. pertanyaan selanjutnya nih, kenapa Oke, harus fakultas hukum? oke. Apakah karena ini dipengaruhi oleh lingkungan sekitar, pengen jadi ahli hukum, pengen jadi pengacara, atau kenapa sih pengen jadi bankir juga misalnya karena ya Iya, bokap seorang bokap, bankir iya. misalnya. Oke, alasan Fit pilih Fakultas Hukum itu Hmm, sebenarnya yang pertama karena melihat eh, keluarga sih. Karena oke. kebanyakan beberapa keluarga ada tantenya Fit, Om opanya juga, Fit, omnya Fit, itu betul. tuh semua lulusan dari Fakultas Hukum Oke, dan semua pada pinter-pinter terus pada sukses-sukses. Makanya oke, ini kayaknya kalau masuk dari Fakultas Hukum bakal bisa mencapai banyak mimpi-mimpinya Fit di ke depan. oke. Gitu Kalau dari sih. perjalanan Faith yang saya lihat ini eh, prestasi non akademis banyak banget nih. Ngikut beberapa lomba, menang bahkan dari kecil, dari umur berapa tadi? Tadi dari umur 5 6 Lima, sebenarnya ya. enam dan sebagainya sampai sekarang kemarin juga sempat ikut bintang Radio. radio juara terus juga yang paling hangat sebagai duta Universitas Patimura sebagai juara Favorit. favorit.
Nah, ngomong dulu nih yang paling awal nih. 5 tahun apa 6 tahun gitu ikut lomba, terus juga ikut lomba apa lagi dan sebagainya hingga menjadi duta favorit, duta Unpati. Sebelum ini pasti banyak lomba yang Fit ikut. Hmm, Yang awal tuh mulai dari fashion show dulu, karena oke. masih kecil waktu itu cuman fashion show. Terus ada lomba, palingan ini bukan lomba sih kalau yang di kelas umur 6, umur Hmm, 7 itu lebih ke tampil-tampil, oke. nyanyi, nari, ikut sanggar, Semuanya. iya, ikut sanggar di Taman Budaya di Karpan. Hmm, Terus abis itu sempat tuh SMP hmm. lebih banyak ikut dari sekolah. Jadi oh sekolah Oke. ada lomba Perwakilan nyanyi, sekolah iya perwakilan ngirim. sekolah. Terus Oh, bahkan lomba-lomba di dalam sekolah Lentera. Dulu di Lentera itu ada yang namanya Putri Lentera. oke, Itu juga V ikut dan oke. ada pernah menang Juara nggak? dua kategori. Jadi di Heeh, situ ada beberapa kategori, oke, ada sekitar 7 atau 8 kategori dan kita dapat dua kategori sekaligus. Di situ itu waktu SMP kelas 7. oke. Terus ada juga pernah ikut lomba-lomba nyanyi duet sama Mhm, teman-teman dan lomba band. oke. Itu Waduh, paling ingat ini luar ya. biasa ya. Itu kalau di sekolah ya Oke, waktu kalau itu di SMP. sekolah. Nah, ini berlanjut terus nih. Mm-mm. Akhirnya ada jiwa musiknya, Yes, mengikutin orang salah tua. ya Iya. turunannya lah, Turunannya lah. gennya ada di situ Iya, ya iya jadinya benar. ya. Jadi kan itu juga kemarin lomba bintang Bintang radio, radio iya ikut sempat pasti. menang juga. Iya, puji Tuhan waktu itu juara satu bintang radio Nah, kategori ah, putri mm-mm, dan memang sebelum ikut lomba itu ada oke, lomba nyanyi lagi oke, eh, Faculty of Law jadi seluruh Indonesia. mm-mm, Jadi itu semua fakultas-fakultas hukum mm-mm, semuanya pada ikut lomba nyanyi secara online nanti oke, diposting dan dikirim ke panitia di Riau kalau tidak salah oke, waktu itu tuan rumahnya Riau mm-mm. dan semuanya kirim dari berbagai daerah makanya Fit nggak pernah expect ih kayaknya nggak mungkin menang nih kayaknya nggak mungkin tapi ternyata puji Tuhan dapat juara 3 dari Waduh, seluruh Indonesia. mantap banget ya. Iya puji Tuhan. Akhirnya yang kemarin Yes, ini yang paling terbaru. yang paling terbaru, yang paling hangat Heeh, sebagai juara favorit Duta. Duta Universitas Patimura Hmm. 2025. Bisa diceritain nggak kenapa ngikut lomba tersebut, siapa yang mendorong untuk ikut lomba tersebut, dan prosesnya seperti apa sih di acara pemilihan tersebut, Faith? Oke. Awalnya Fit ikut Duta Kampus ini karena tahu informasinya dari Oke. Bapak Tigor, Mm-mm. salah satu bapak di kemahasiswaan yang memberikan informasi. Salam dulu Pak Tigor. Ya, tahu, Pada kenal tuh ada. tahu informasi dari Pak Tigor. Oke. Itu tuh pertama dikasih tahu informasi, Fit, kamu harus ikut nih, ini ada Oke. lomba baru Duta Kampus kan. Oke. Ih, harus Fit kaget makanya, ih kok bisa ada lomba baru Duta Kampus kan biasanya nggak pernah ada Duta Kampus Betul. Universitas Patimura. Terus dia bilang, oh Pak maaf kayaknya saya nggak bisa deh Pak soalnya kayaknya nggak bisa deh pokoknya nggak ada deh gitu. Terus langsung kata bapak Nggak bisa ini "Coba karena dulu." apa? Nggak pede. Lebih ke kayaknya aduh Duta Kampus takutnya kayak aduh kayaknya nggak bisa deh Ada gitu. tes-tesnya dan Terlalunya sebagainya. bebannya itu Oke, kan oke. takutnya makanya oh kayaknya jangan deh. Terus ditelepon lagi yang kedua kali cari tahu lagi sama bapaknya itu tuh kayak sudah beberapa hari dan selalu ditanya hal yang sama oleh Bapak Tigor dan jawabannya tetap sama saya tidak mau Oke. dan tidak ingin mengikuti lomba itu. Tapi terakhir itu pada hari Minggu kebetulan moodnya lagi bagus juga, lagi ketawa-ketawa di Oke, oke. mobil. Terus tiba-tiba ditelepon. Oke. Kali ini udah nggak Dan di chat. teleponnya 3-4 kali. Iya, Sama Pak lebih Tigor? sebenarnya sih. Oke. Lebih sebenarnya. Tapi kali ini yang telepon kali ini telepon pertama di hari itu. Terus telepon pertama langsung saya angkat. Terus kata Bapak, "Tolonglah Fit, Oke. tolonglah kamu ikut aja." Langsung Pak Tigor mungkin udah punya indra keenam nih. Kalau nanti Viet menang nih ya. Oke. Ya udah. Berproses lah cerita berproses singkatnya. lah makanya pas aku setuju dan masuk oh ya boleh deh coba aja Oke. karena memang pikir nggak ada salahnya juga mencoba Oke. gitu kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Oke. Terus ikutlah proses dimulai itu dari Seleksi. dimulai seleksi dulu itu tuh semua peserta-peserta dari setiap fakultas yang ada di Unpati kan ada 9 fakultas di Oke. Unpati itu semua ikut tapi di situ tuh kalau nggak salah baru 6 atau 7 fakultas karena sisanya belum memiliki keinginan dan Oke. belum ada calonnya. Nggak ada perwakilannya. Nggak ada perwakilannya. Tesnya apa sih, Fit? Sorry? Apa aja sih tesnya? Apa aja Oh, sih? tesnya waktu yang seleksi itu sih sebenarnya waktu awal tuh lebih ke administrasi aja. Oke. Kamu punya CV-CV-nya, prestasi sebelumnya apa. Oke. Terus
minimal IPK tuh ada waktu itu 3,5 Oke. dan harus ke atas di atas 3,5 dan palingan taruh tentang kamu punya personality gimana, kamu punya latar belakang itu Pengetahuan umum ketik juga aja, ya, pengetahuan umum dan aja sebagainya. seperti itu aja. Oke. Tapi di bagian seleksi yang paling tegang itu sebenarnya waktu pas semua udah kumpul waktu itu di Febis dan semuanya kumpul di situ dan panitianya menerangkan gitu kayak ini stepnya nih kayak gini di situ semuanya udah deg-degan, semua udah catat semua ini karena pasti kan maksudnya proses ini pertama kali. Jadi persiapannya belajar nggak kira-kira ya? Pasti belajar, pasti belajar karena tegang banget kan, jadi pasti belajar dan karena mepet. Jadi persiapan kita belajar itu hanya 2-3 hari. Anggaplah 3 hari. Jadi 3 hari sebelum lomba. Jadi itu baru taruh kasih kisi-kisi 1 hari dan 3 hari setelahnya langsung lomba. Udah kayak mau sidang sarjana aja ya? Itu. 3 hari setelahnya, 3 atau 2 hari setelahnya itu langsung lomba. Pas lomba itu betul-betul persiapannya tuh betul-betul padat banget, deg-degan. Tapi excited. Ada wawancara dari Dewan Juri? Kalau dari Dewan Juri sih waktu itu nggak ada, lebih ke waktu awal itu lebih ke hanya kasih dokumen, administrasi gitu aja. Pas sampai di sana baru benar-benar semuanya ditesnya tuh langsung jadi langsung on the spot gitu. Dan puji Tuhan akhirnya menang. Puji Tuhan akhirnya menang. Sebagai juara favorit. Iya, karena ada 3 kategori. Gitu. Selain Patigor, orang yang sangat bolehlah dan berpengaruh mendorong Fit mengikuti duta kampus ini. Bagaimana dukungan orang tua, nyokap, bokap? Itu pasti sangat. Itu nyokapnya lagi di sana. Iya. Itu pasti sangat berpengaruh juga dan sangat suportif orang tua, puji Tuhan. Karena papa dan mama memang tipe yang kayak bestie banget sama Fit. Gitu. Jadi kayak betul-betul santai, betul-betul suportif dan selalu nggak pernah larang-larang gitu yang gitu. Jadi selalu kalau ini positif coba aja Kak, ayo kamu bisa. Artinya dikasih kebebasan selama itu positif dan bertanggung jawab. Iya ya, seperti itu. Saya mau nanya dulu. Tadi udah bilang kalau bestie sama nyokap sama bokap. Selain curhat apa aja sih sama mereka berdua? Kalau curhat ke papa ke mama pasti banyak tentang banyak hal. Dan Fit ini oh no. Dan sampai cerita ke papa dan mama tuh lebih ke hampir setiap hari semua aktivitas kampus, semua permasalahan yang Fit rasa, sama pasti kesulitannya Fit, ke pergaulannya Fit, bahkan ya bisa dibilang hampir semua itu papa dan mama tahu. Termasuk ada cowok yang naksir nih misalnya. Iya. Emang itu diceritain. Fit, nyokap sebagai seorang perempuan mandiri, wira usaha seperti itu, bokap seorang bankir. Perjalanannya mau seperti apa sih? Apa mau jadi pengusaha yang memang seorang ahli hukum, pengacara? Atau memang ya udah deh nanti fokus lihat setelah S1 mungkin S2 ngambil jurusan apa gitu untuk pendidikan selanjutnya? Kalau waktu Fit SMA itu memang masih bingung mau kemana, tapi pengen banget nih belajar di fakultas hukum, pengen banget cari tahu tentang hukum dan lihat dari orang-orang di atas Fit kayak opanya Fit, tampilnya Fit. Tapi setelah di kuliah ini nih, yang plannya langsung jadi ternyata di fakultas hukum ini membuka banyak peluang di luar sana. Itu tadi ya. Jadi ini perjalanannya masih panjang, tinggal dilihat aja nih kesempatannya di mana nih ya. Nah, ini sebelum saya lupa nih pertanyaannya. Waktu ngikut pemilihan duta kampus kemarin, Unpati, ini kan sebenarnya juga first time diadakan oleh pihak universitas sendiri dan sebagainya. Beban nggak atau apa yang akan dibawa sebagai seorang duta kampus di kampus maupun di luar kampus? Karena kalau kita melihat kan sekarang dunia kampus itu complicated, apalagi Unpati, ada tawuran lah, ada demo lah dan sebagainya. Bebannya apa? Atau memang nggak ada beban, tetapi visi dan misi apa yang ingin dibawa sebagai seorang duta? Bicara kalau soal beban sebenarnya nggak bisa dibilang beban juga ya, lebih ke tantangan ya, tantangan ke depannya. Lihat dari sisi positif aja gitu, karena kalau dibilang beban nanti pasti Fitnya sendiri agak pusing, agak stres juga yang menjalaninya. Makanya Fit selalu bilang ini sebagai tantangan buat memacu diri Fit gitu ke depannya.
Jadi ini sebagai seorang duta, ini sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan ya. Iya. Bagaimana membawa nama kampus itu sendiri, program-program yang sudah dicanangkan, juga selain di dalam kampus mungkin di luar kampus ya Iya, seperti itu. pasti. Nah, selanjutnya nih, Oke. remaja sekarang itu kan sebenarnya identik dengan yang namanya sosial media. Sejauh mana Faith melihat fenomena teman-teman kita ya sepantaran Faith lah mempergunakan sosial media saat ini, terus juga fenomena remaja terkena yang namanya sindrom, remaja yang akhirnya juga mental health dan sebagainya. Berpengaruh. Apa yang Faith lihat dari fenomena ini sehingga yang membentengi dirinya seperti apa nanti? Oke, kalau bicara soal Faith melihat dan memandang soal fenomena ini, pastinya itu ya sangat disayangkan ya, karena sebenarnya sebagai generasi muda, anak-anak muda, banyak hal di luar sana yang bisa kita lakukan lebih. Kita bisa mengupgrade diri kita lebih banyak lagi, banyak hal-hal yang seru di luar sana yang bisa kita coba untuk memacu diri kita lebih baik lagi ke depannya. Tapi mungkin kalau Faith pribadi untuk membentengi diri itu pasti nggak mudah, karena memang sosial media itu memang sifatnya buat candu gitu ya. Memang candu gitu, tapi membuat Faith juga belajar untuk ini bukan suatu hal yang kamu tunduk ke sosial media gitu, tapi harus sosial media yang tunduk ke kamu. Gitu caranya gimana? Pasti manfaatkan sosial media ini dengan sebaik-baiknya, gunakan pasti yang sebaik-baiknya, seperlunya gitu. Kalau memang kayak ini kayaknya nggak perlu deh untuk sampai berapa jam untuk di depan media sosial TikTok, Instagram dan lain sebagainya gitu. Dan caranya Faith untuk bisa membentengi diri itu dan menjaga supaya nggak kecanduan, sebenarnya itu soal ini sih hal simpel aja. Jadi Faith tipsnya itu teman-teman pakai alarm. Jadi kalau nonton TikTok atau ini kayaknya ada taruh alarm batasannya dulu 15 menit atau 30 menit. Apalagi kalau ada mau ujian atau mau belajar. 30 menit cukup atau 15 menit lah, 15 menit cukup. Next langsung stop, lanjut taruh handphone, belajar gitu. Itu udah ditanamkan di dalam diri ya. Akhirnya Faith mempergunakan sosial media itu dengan lebih bijak lagi untuk hal-hal positif. Jadi bisa membagi waktu gitu. Siapa sebenarnya orang-orang yang berpengaruh sih di kehidupan Faith saat ini? Dalam segala bidang ya, hal. Pastinya yang paling utama orang tua, papa dan mama, karena betul-betul bagaimana perannya mereka untuk Faith itu sangat mempengaruhi ya. Supportnya mereka, terus cara mereka merangkul Faith itu sangat membuat Faith itu nggak luar semangat, harus bisa biar membanggakan orang tua itu. Selain itu pasti keluarga, baik itu opa oma, tante, om, sama adik-adik pastinya. Karena mereka tuh benar-benar membuat Faith merasa sangat dikasihi gitu. Itu yang membuat Faith, gue pasti bisa support untuk system ya. Yes, support system, dan pastinya bagaimana Tuhan bekerja sih. Itu Tuhan yang paling utama. Itu yang paling utama. Itu paling utama. Tuhan punya perlindungan dan penjagaan buat Faith. Baik, terakhir nih. Jejak digital tidak akan dilupakan nih Faith. Pastinya. Dari obrolan kita ini, apa yang Faith ingin sampaikan ke diri Faith 10 sampai 20 tahun ke depan? Silahkan kameranya. Untuk Faith ke 10 tahun ke depan dan 20 tahun ke depan, tetap semangat, tetap mengandalkan Tuhan. Dan I know bahwa kamu sudah melakukan yang terbaik, dan pasti masa depan yang sekarang kamu sedang alami itu adalah masa depan yang gilang gemilang, yang betul-betul kamu sudah alami dari Tuhan. Dan Faith 10 dan 20 tahun ke depan, kamu pasti jadi orang yang berhasil saat itu, dan kamu pasti membanggakan orang-orang di sekitar kamu. Itu luar biasa. Kita akan lihat nanti di jejak digital seorang Faith di obrolan kita di kilasmaluku.id kali ini 10 sampai 20 tahun mendatang. Amin. Tos dulu dong. Thank you Faith untuk obrolannya. Kita simpan dulu karena perjalanannya masih panjang. Nanti di waktu yang lain, di next moment kita akan ajak lagi untuk special interview seperti ini, karena jujur saja baru kali ini seorang anak muda berprestasi perempuan yang saya undang di podcast saya. Kebanyakan semuanya politikus. Sekali lagi thank you banget yang udah support di sana. Ada nyokapnya Usi Ein dan ada teman-temannya kakak kelas, kakak tingkat.
Kakak tingkat. Dan kameramen saya terima kasih, dan Anda yang sudah menonton tayangan kita kali ini. Sampai ketemu lagi di obrolan selanjutnya di kilasmaluku.id. Sampai jumpa. Selamat pamit.